Pemerintah menyiapkan tim khusus untuk menghadapi gugatan atas Undang-Undang Tax Amnesty. Namun tim tersebut baru akan dibentuk setelah ada gugatan resmi yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Soal tax amnesty ya Presiden minta disiapkan Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Presiden meminta para menteri untuk menghadapi gugatan Undang-Undang Tax Amnesty dengan serius. Menko Perekonomian bersama Menko Polhukam dan Menteri Keuangan akan mematangkan rencana tersebut dalam rapat koordinasi hari Kamis besok, terutama menyangkut tim ahli yang akan ditunjuk dan strategi menghadapi gugatan atas undang-undang tersebut. Kalau soal tax amnesty ya Presiden minta disiapkan untuk nanti ke Mahkamah Konstitusi. Yang mau digugat itu Pak ya? Kalau udah resmi digugat ya kita harus siapkan tim. Kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Roni Bako. Pak Roni, satu sisi yang perlu diperhatikan lagi nih aparat pajaknya nih Pak. Mungkin ada concern terhadap penghentian penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat yang tidak transparan sehingga ini berpotensi merugikan keuangan negara. Apakah ini menjadi concern Anda juga atau tidak? Ya memang kalau masalah penyidikan itu kan sistemnya berjenjang, jadi tidak bisa diputuskan oleh pihak petugas pajak. Jadi dia laporkan atasannya. Jadi memang sistem berjenjang, jadi tidak mudah mengatakan bahwa ini ada pelanggaran tidak. Sudah dihentikan tidak seperti itu ya? Nah, karena mereka kan ada pengawas internal, mengatakan setiap pemeriksaan itu memang sudah bikin sistem berjenjang sehingga benar-benar diawasi apakah pemeriksa itu benar-benar memeriksa dengan benar, kalau dihentikan gimana. Jadi memang mekanismenya sudah berjalan di Dijen Pajak itu tadi. Oke, jadi kita tidak perlu khawatir soal aparat, tidak perlu khawatir soal pemeriksaan itu bisa terbuka. Jadi di ruang terbuka ketahuan, misalnya saya dengan Mas Rudi kelihatan itu, jadi nggak bisa neko-neko. Gitu. Sehingga saya nggak perlu dikhawatirkan tentang hal itu gitu tadi. Nah, bicara soal kerahasiaan data, nah ini juga mungkin menjadi tanda tanyanya juga begitu. Meskipun sudah ada sanksinya, tapi apakah negara bisa menjamin kerahasiaan data wajib pajak? Ya kita sih berharap ketika orang mengambil pengampunan pajak itu memang itu bersifat rahasia. Karena terutama orang pribadi itu kan dia langsung sendiri tanda tangan kan, nggak boleh orang lain. Nah, kalau badan hukum mulai kuasanya. Nah mungkin dalam hal yang perlu kita pertanyakan itu tadi, ketika yang disampaikan itu masuk ke itu kan sudah by system kan, apalagi kan dibatasi waktu ketika sudah masuk dikasih waktu 10 hari nanti akan keluar bahwa yang bersangkutan menerima pengampunan itu tadi. Karena sudah by system saya rasa ya kita sih berharap tidak sampai bocor, apalagi nanti undang-undang mengatakan bahwa siapapun yang membocorkan rahasia tersebut ada sanksi pidana 5 tahun kan, itu cukup berat juga. Harusnya cukup bisa membuat orang berpikir 2 kali kalau misalnya mau membocorkan begitu ya Pak ya. Dan ini menurut Anda tidak akan membuat wajib pajak begitu ya, calon peserta tax amnesty akan merasa takut begitu, kerahasiaan data mereka tidak terjamin nantinya. Ya makanya itu tadi ketika dia mengambil program pengampunan pajak dan dia juga tahu ada sanksi bagi yang melanggar kerahasiaan itu, ya saya rasa itu harusnya bisa jadi jaminan ya. Jaminan itu kan equal kan, dia mengambil itu dan ada juga sanksinya itu equal juga. Apalagi kan AR itu akun representatif yang helpdesk itu dia sudah diingatkan bahwa ini bersifat rahasia, tidak boleh macam-macam itu tadi. Oke, nah informasi saat kita tadi memulai segmen ini begitu menyebutkan bahwa memang pemerintah juga sudah menyiapkan ya tim satuan khusus begitu untuk mengawasi begitu. Nah, langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan, langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh tim ini? Ya apalagi kan Presiden langsung turun tangan hari ini, ada di Surabaya, minggu depan ada di Medan, dan setelah itu di Makassar. Itu kan berarti bahwa pemerintah eager bahwa memang sangat serius itu tadi. Apalagi dia menunjuk satu tim yang bagaimana penerapan undang-undang ini, bagaimana penerapan pelaksanaan pengampunan pajak itu berlangsung dengan baik itu tadi. Oke, nah kemarin juga kan kita tahu bahwa tax amnesty ini goalnya juga menjadi goal juga tidak mudah begitu ya, karena tarik menarik dan sebagainya. Belum bergulir tapi kemudian sudah ada judicial review begitu. Anda nilai ini berpotensi seperti apa? Ya sebenarnya tidak hanya undang-undang tax amnesty. Jadi semua undang-undang Republik ini memang dibuka ruang untuk diajukan judicial review dan itu hak warga negara. Nah, cuman masalahnya adalah ketika seseorang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, pertanyaan besarnya apakah undang-undang itu benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita baca pasal 23A Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan pajak itu bersifat paksaan dan diatur oleh undang-undang. Jadi dengan undang-undang ini kan teknisnya undang-undang dan bersifat paksaan, saya rasa tidak ada hal yang bertentangan di situ itu tadi. Jadi apa yang diajukan oleh para pengaju judicial review menurut Anda sebetulnya
Ya sah-sah aja sih, menurut Ah. saya kita nggak bisa bilang itu mereka salah, sah-sah Oke. aja. Tapi nanti kan proses beracara pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi kita harus hormati bahwa ketika satu sisi pemohon mengatakan undang-undang ini bertentangan dan ada hak yang dirugikan, nah dia harus membuktikan hak rugian tersebut. Nah, sisi lain pertanyaan besarnya apakah benar bertentangan dengan konstitusi itu tadi. Nah, itu nanti mungkin panel hakim MK nanti menentukan bahwa Oke. undang-undang ini bertentangan atau tidak itu tadi. Nah, yang menarik adalah beberapa tim pemohon menyebut bahwa mereka ingin ada keputusan selah dulu begitu sebelum teks amnestinya bergulir. Ya, putusan selah itu kan hanya ada di perdata. Kalau kita lihat hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang mengatur hal itu gitu tadi. Jadi sampai undang-undang itu dia tetap berjalan. Kalau memang nanti suatu saat nanti hakim mengatakan ini dibatalkan seluruh atau sebagian, nah itu nanti kita tinggal nunggu putusan nanti. Jadi untuk sementara jalan terus saja. Tetap begitu, jalan Pak terus ya Muhammad? proses beracara di pengadilan MK itu tetap berjalan, proses undang-undang ini tetap berjalan gitu tadi. Jadi tidak akan mengganggu terhadap penerimaan negara dari Iya. repatriasi, tidak akan sama sekali mengganggu menurut Ya, Anda? tidak ada karena memang sistemnya berbeda dengan hukum sistem perdata. Tapi kalau kita bicara soal Indonesia sendiri secara garis besar begitu, apakah sudah bisa menerapkan praktik pemungutan pajak yang baik dan ideal menurut Anda? Ya sebenarnya itu tadi memang ini harus diingatkan kepada warga negara bahwa negara punya hak di situ. Apalagi konstitusi mengatakan pajak bersifat paksaan. Apa dengan undang-undang? Jadi pajak dan pungutan lain untuk negara bersifat paksaan di undang-undang. Sehingga itu tadi ketika negara mulai undang-undang ini bisa memaksa itu tadi. Tuh. Oke, kalau begitu kita jeda lagi, Pak Roni, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.